saya. Terus aku ini terus mau marah ke siapa terus? Terus kemudian kan dia ngomong, lah iya lain kali kalau mau ngomong tuh dipikir dulu. Benar. Kali kalau mau ngomong tuh dipikir dulu, Pak. Ya itu. Iya. Bapak nggak jawab ke istrinya. Kalau saya kebanyakan mikir, saya nggak jadi nikah waktu itu. Ada rasanya yang strawberry, ada yang rasanya mint, ada yang original rasanya. Jangan dibuka-buka udah. Iya, saya yang dari Bandung. Namanya siapa? Namanya Jocelyn. Siapa? Jocelyn. Jocelyn. Nomor telepon? Loh, ini orang kok ketawa. Kalau orang mau nyumbang makanan gimana? Nggak tahu nomor teleponnya. Baik, melihat dari tampang-tampangnya, ini pasti sebagian anak sekolah, kuliah, SMA, SMK. Saya juga sekolah dan saya pendidikan saya terakhir itu master. Jadi saya termasuk salah satu selebriti yang terpintar di Indonesia. Ini bukan sombong, ini kenyataan. IQ saya 160. IQ kebanyakan artis-artis lain sama dengan ukuran sepatu saya. Ini bukan nyindir dan nyinyir, ini kenyataan juga. Habis ini saya banyak hatersnya. Tapi menariknya, di sekolah saya tidak naik kelas 2 kali. Waktu SD saya nggak naik kelas, waktu SMP saya nggak naik kelas. Itulah ketika pertama kalinya saya ketemu mantan pacar saya yang pertama. Jadi saya bisa pacaran dengan adik kelas saya. Nah, jadi kalau Anda suka dengan adik kelas Anda, cobalah jangan naik kelas. Itu trik yang paling bagus. Karena pada saat saya sekolah, saya pernah bicara di YouTube account saya tentang nggak pentingnya sekolah. Kenapa saya mengatakan nggak pentingnya sekolah, dan ternyata banyak orang yang gagal paham tentang isi YouTube saya. Ya, saya mengatakan nggak pentingnya sekolah karena banyak anak-anak yang sekolah nyampe S1, S2, lalu begitu lulus S2 kerjanya ngojek, mentok jualan bubur. Ya, saya sekolah ambilnya psikologi, keluarnya jadi pesulap. Kan nggak nyambung ya sebenarnya ya. Jadi saya bilang ini sebenarnya sekolah nggak penting. Tapi banyak orang yang salah kaprah tentang ketika saya mengatakan tidak penting gitu. Coba Anda bayangkan ketika Anda sekolah, saya sekarang mikir ya ketika saya dulu sekolah, belajar musik, ada radio, kan tinggal dengerin radio doang kan, ya kan, yang nyanyi biarinin orang lain, beres. Belajar olahraga, ya kan, belajar lari keliling lapangan, emang saya mau dikejar maling gedenya? Kan enggak juga. Belajar geografi peta buta, saya tinggal beli global. Jadi saya bingung pentingnya tuh ada di mana gitu. Tapi ketika saya mengatakan hal tersebut, sebenarnya ada yang mereka salah kaprah. Pentingnya sekolah tidak menunjukkan masa depan Anda. Makanya sekarang ada yang namanya IQ dan ada yang namanya EQ. Ya, jadi kalau Anda pinter doang, nggak ada gunanya. Saya pernah menghadapi orang yang pinter banget, tapi ketika diajak ngobrol hal yang lain, karena kepinteran, apa artinya? Karena dia pintar tapi dia tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain. And that's very important. Lalu apa pentingnya sekolah? Pentingnya sekolah adalah merubah kepribadian Anda. Karena orang-orang yang tidak sekolah dengan orang-orang yang sekolah, kalau diajak ngobrol itu pasti beda. Cara berpikirnya pasti beda. Punya masa depan, punya goals dan punya mimpi yang pasti beda juga. Saya ngobrol sama Billy, enak, ngobrol sama Anu, nggak nyambung. Tapi pintar main piano. Tapi pintar main piano gitu ya. Jadi apa sih gunanya sekolah? Gunanya sekolah sebenarnya bukan artinya menentukan kesuksesan Anda, tapi memberikan
persentase kesuksesan Anda lebih besar lagi, karena dengan sekolah Anda bisa berbicara, bisa memiliki sebuah jaringan yang sama dengan orang-orang lain yang pinter, membuka komunitas lebih besar lagi, ya, dan itu adalah salah satu jalan menuju sukses. Jadi sekolah penting apa tidak? Penting kalau Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Masalahnya adalah di Indonesia, kenapa banyak orang-orang susah, banyak orang-orang dong-dong, karena sekolah kita masih sedikit. Sekolahnya masih susah dijangkau. Di daerah-daerah anak kecil itu mau sekolah harus naik perahu, berenang 3 kilo, seguru-gurunya ikutan berenang. Ya, terus digajinya cuma 600.000 gurunya. Kalau saya jadi gurunya, saya berhenti hari pertama. Saya mengatakan ini karena bintang tamu saya berikutnya ini adalah orang yang mendirikan SMA gratis. Katanya, saya belum ketemu, nanti saya ketemu. Saya cecer, bener nggak apa bohong nih orangnya. SMA gratis. Oh ini pendukungnya pasti, makanya gitu ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa sih SMA yang didirikan gratis ini adalah Julianto Eka Putra. So take a look what happens. Silakan. Selamat pagi Indonesia. Inilah sekolah menengah atas gratis yang didirikan oleh pria asal Surabaya, Julianto Eka Putra, atau yang biasa disapa dengan sebutan Koh Jul. Sekolah yang didirikan di tahun 2007 dengan murid angkatan pertamanya 27 orang ini awalnya berdiri di atas lahan seluas 3,3 hektar di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur. Selain diajarkan pendidikan akademis, murid dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia juga diajarkan pendidikan kewirausahaan, pendidikan karakter, serta life skill. Yang menarik, alumnus dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini mendirikan dan mengelola sendiri sebuah usaha yang dinamakan Transformer Center. Di dalamnya terdapat penjualan merchandise, penjualan makanan-makanan ringan, serta hotel berbintang 4. Kita undang aja langsung, ini adalah Julianto Eka. Selamat pagi. Oh, silakan itu. Oh, ini bajunya Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Padahal ini sudah malam. Artinya ini adalah untuk penyemangat kayaknya. Betul. Ya kan? Jadi cerdas, maksudnya, padahal katanya nggak naik dulu. ada bintang tamu lain nggak yang belum keluar di sini? Selamat pagi. Ya, jadi kalau pagi itu biasanya masih fresh. Selalu semangat. Selalu semangat. Saya pagi ngantuk, Pak. Saya pagi bangun beler, butuh 1 jam dulu tuh buat sadar ada di mana biasanya. Jadi selalu semangat ya. Selalu harus. Oke, dan Anda ini yang mendirikan sekolah gratis. Sebetulnya nggak gitu juga sih. Berarti bukan Anda? Dipaksa. Oh, dipaksa. Dipaksa, nggak apa-apa. Tapi kan dipaksa hasilnya positif ya. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Jadi diketuk hatinya sama Tuhan. Dijongkroin. Luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu. Katanya Anda ini dulu sebelum sukses pernah jualan keripik. Sambil kerja. Sambil dimakan juga? Ya iyalah. Oh, iya. Pastilah. Jualan keripik sambil kerja, terus endingnya Anda bikin sekolah gratis buat anak yatim piatu. Setelah jual keripik tempe, jualan madu. Habis keripik tempe, jualan madu. Jualan madu. Saya jadi distributor multilevel marketing HDI. Oke, lalu setelah itu? Dari situ saya kemurahan Tuhan dapat uang banyak, disupport juga sama teman-teman distributor HDI. Mereka mengikhlaskan 5% tiap bulan dari pendapatannya dipotong untuk bisa support keberadaan sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia itu. Nah, idenya dari mana untuk bikin sekolah ini? Dijorokin Tuhan. Tapi kan pasti dijorokinnya itu kan pasti, nih lo lihat nih, tuh gitu kan pasti kan. Waktu itu kan saya lagi memberikan motivasi di depan 2.000 orang di Surabaya. Tuh. Bulan Juni tahun 2000. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah saya memberikan motivasi, saya bilang begini, tahun 2010
kita akan bangun sekolah gratis buat anak-anak yatim piatu yang tidak mampu. Wah, keceplosan itu ya. Ayat. Selesai saya berikan motivasi, saya dikerubutin teman-teman tuh, leader-leadernya MLM, HDI. Kenapa? Kan mereka panggil saya Koko, kakak. Kenapa kamu bikin statement kok tidak rundingan dulu? Statement apaan? Itu sekolah gratis. Saya ambil skrip saya. Nah, lu baca, nggak ada di sini. Terus kenapa kamu ngomong? Lah ya itu. Timbul masalah baru itu. Sangat. Iya. Saya diomelin berjamaah. Iya. Makanya kok lain kali kalau mau ngomong dipikir dulu. Saya ngomong ke mereka, lu pikir kalau gua sempet ngomong, gua bakal ngomong. Kalau sempet mikir, gua bakal ngomong. Bener juga ya. Nggak bakal ngomong kalau gua sempet mikir. Iya. Itu sama seperti kalau misalnya orang lagi keluar rumah terus ditanya, ada barang ketinggalan nggak gitu ya. Kalau tahu nggak akan ketinggalan kan ya. Pulang rumah pun istri marah. Istri marah. Jangan rame-rame, di sini ada itu orangnya soalnya. Oh, mana istrinya mana? Itu istrinya. Oh ya, kelihatan pemarah ya, oke. Nah, kemudian dia ngomel. Ngomong nggak dipikir karena asli Surabaya kan. Yang mana? Itu sekolahan. Saya bilang ke dia, tadi sore saya sudah dimarahi sama anak-anak. Saya nyebutnya leader saya, teman-teman kan anak-anak. Malam ini kamu marah ke saya. Terus aku ini terus mau marah ke siapa terus? Terus kemudian kan dia ngomong, lah iya lain kali kalau mau ngomong tuh dipikir dulu. Benar. Kali kalau mau ngomong tuh dipikir dulu, Pak. Gaya itu. Iya. Bapak nggak jawab ke istrinya. Kalau saya kebanyakan mikir, saya nggak jadi nikah waktu itu. Kalau itu terbalik. Kalau itu terbalik. Terus? Nah, saya juga bilang ke dia, sudahlah, kan kita meyakini bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Betul. Semua terjadi karena Tuhan mengizinkan terjadi. Ya. Selai daun pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan jatuh. Toh niatnya baik. Udahlah, kalau memang ini bantu aku doa, bantu juga untuk bekerja supaya terlaksana, supaya bisa terwujud. Iya. Oke. Nah, besok-besoknya kan saya juga waktu masuk kantor diomeli teman-teman. Saya ganti ngomel ke mereka. Sebetulnya yang stres tuh aku, bukan kalian, saya bilang gitu. Karena ada yang janji ya. Iya. Bener. Saya yang janji, bukan mereka yang janji. Tapi mereka ikut nyumbang 5% sih, Pak. Kalau saya jadi mereka juga saya marah, Pak. Betul juga sih, berhak marah sih. Berhak marah ya. Saya ngomong kagak, rundingan ya. Ternyata begitu. Tapi akhirnya jadi sekolah ini. 2007 kita terima siswa pertama. Terima siswa pertama 2007. Angkatan pertama, ya. Oke, itu bangunannya di mana itu? Di Kota Batu, Jawa Timur. Kota Batu, Jawa Timur. Berarti itu gedung dari apa? Sewa, beli? Kita tanahnya beli, dibantu sama chairman atau yang punya perusahaan HDI. Oke. Jadi tahun 2003 saya ditelepon, kamu serius nggak mau bangun sekolah gratis itu? Serius. Dia orang Singapura, namanya Mr. Peter Chia. Iya serius lah. Kalau kamu serius, kamu cari tanahnya. Uangnya belum cukup, masih baru terkumpul 700 jutaan. Saya bantu untuk beli tanah. Jadi akhirnya terjadilah tanah tersebut dan bangunan itu. Luasnya 3,3 hektar. Oke, Anda mengatakan tahun 2007 murid pertama. Ya. Oke, ada berapa itu jumlah formulir yang orang daftar itu? Kalau yang angkatan pertama 27 dan semua diterima. 27 semua diterima. Oke, baik. Lalu terus berkembang. Kalau sekarang setiap tahun kita bisa terima siswa 80. Tapi sebetulnya formulir yang masuk itu, Bang Deddy, itu 350 formulir yang masuk. Formulir masuk 350. Kenapa Anda terimanya cuma 80? Kamar yang tersedia, karena kan asrama. Jadi kita itu semuanya gratis, termasuk untuk tidur, makan, sekolah, buku, baju, sampai liburan. Dan kita juga kasih uang saku tiap bulan buat anak-anak itu. Oke, jadi artinya Anda takut kalau misalnya terlalu banyak, nanti akhirnya ada kualitas yang diturunkan gitu. Kamarnya nggak cukup, satu. Kedua, kami memang ingin memberikan yang terbaik. Jadi di asrama kami, tempat tidur anak-anak itu semuanya spring bed, Bang. Bukan spon, bukan tikar, spring bed semuanya. Makannya pun juga kami ingin memberikan gizi yang terbaik. Jadi bukan cuman sayur sama ikan mata seribu. Tahu ikan mata seribu? Nggak tahu apa itu. Tempe. Ikan mata seribu, matanya banyak. Oh iya, betul. Ini makanannya apa ini?
Daging, juga lauknya ayam, telur. Jadi maksudnya 4 sehat 5 sempurna gitu ya? Iya. Anda ikut makan di sana? Kelihatan dari bentuk badan. Iya, makanya. Oke, lalu datanglah murid 350 orang ini murid, Anda harus itu formulir yang daftar. Ya, oke, tapi kan Anda harus menolak dong. Iya, kita seleksi. Ya, berdasarkan apa? Yang yatim piatu tidak mampu itu kita terima dulu. Nah, kan tidak semuanya yang mendaftar itu yatim piatu. Ada yang yatim, ayahnya udah meninggal, ibunya masih ada. Itu prioritas kedua. Oke. Yang ibunya sudah meninggal tapi ayahnya masih ada. Oke. Baru yang orang tuanya masih lengkap. Tapi ekonomi betul butuh bantuannya. Oke, baik. Lalu katanya saya dengar bahwa sebulan itu bisa menghabiskan 2,5 ton beras. 300 orang anak. Ini bangunan akan dibesarkan terus-terusan? Pasti, karena kami ini sekarang ini sedang mengajukan izin untuk sekolah tinggi, Bang. Oke, tapi intinya memang mau dikembangkan lagi ya? Iya, untuk ke sekolah tinggi supaya mereka pulang bisa bawa S1. Oke, baik. Saya akan lanjut setelah S1 ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pendapatan mereka, sekarang ini mereka kemurahan Tuhan, mereka sudah bisa punya tanah sendiri untuk mereka bangun untuk rumah mereka sih, sudah punya tanah, sudah bisa beli tanah mereka. Oh ya? Nggak, maksudnya mereka pendapatannya, boleh nggak saya tahu kira-kira seorang bisa pendapatan berapa gitu? Kalau hari ini tabungan saya sendiri sampai 47 juta. Saya juga dengar katanya sampai anak-anak muridnya suka diajak jalan-jalan juga gitu ya? Expatriate learning sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri? Ya. Ayah saya tuh udah meninggal loh, saya termasuk yatim berarti. Kita mau berangkat lagi sih, 2 bulan lagi. Kalau mau nanti saya bisa aja. Bisa diajak juga ya, oke. Tapi ini tuh, apa ini? Ini beberapa jenis usaha mereka. Nah, coba kita lihat. Jadi, kalau ini Parisian soft pastry ini di Indonesia belum ada yang bisa buat. Ini belum ada yang bisa buat? Iya, cuman mereka. Lalu yang buat siapa? Mereka. Berarti sudah ada yang bisa buat, Pak. Iya sih, salah berarti. Saya mikir belum ada yang bisa buat, kok ada barangnya gitu. Jadi teman saya tuh namanya Saldi, dia salah satu ketua asosiasi chef dunia dari Swiss, sekolahnya. Apa ini? Soft pastry. Jadi rasanya ada 4 macam, beda-beda. Bisa diincipin, memang dibawakan untuk Kang Deddy. Ini ada plastiknya ya? Iya, ada plastiknya. Oke. Soft pastry. Coba yang lain apa? Nah, ini yang soft pastry. Kemudian ada choco banana. Itu crackers ini dari buatan adik-adik. Anak-anak yang sekolah sudah lulus, alumnus. Okay. Alumni yang sudah mereka, lulus. Mereka membuka usaha. Salah satunya usaha ini. Apa isinya? Ada 4 rasa. Ada cheesy lemon almond. Ada coklat hazelnut raisin, raspberry, cranberry. Ada banana. Nah, kalau ini Choco Banana, itu saya nggak mau mereka nyebut keripik pisang karena bikin mereka nggak bisa jual tinggi. Kalau nggak bisa jual tinggi nggak kaya-kaya nanti, Bang. Nah, ini ada rasanya yang strawberry, ada yang rasanya mint, ada yang original rasanya. Jangan dibuka-buka udah. Ada Choco Crunchy, ada coba ini boleh stick. dibuka nih apa ini? Wah, ini enak nih. Ini dijamin semua enak dah. Jadi ini mereka produksi sendiri? Betul. Oke, lalu dijual? Dijual di sana kan mereka juga punya taman bermain, namanya Kampung Kids untuk anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Katanya punya hotel juga? Betul, 7 lantai, ada liftnya 2. Oh ya? Nah, di hotel ini di Batu juga, di lokasi yang sama. Sekarang sudah 17 hektar lokasinya, Bang. Oke. Kenapa dibuat hotel ini? Kenapa nggak tempatnya dibuat untuk sekolah yang lebih besar lagi hotel tersebut? Karena kan mereka yang sudah lulus, beberapa itu galau, tidak mau pulang. Karena kalau mereka pulang, mereka bingung mau kemana. Jadi tahun 2008 Desember itu, mereka ngadep saya beberapa orang.
membuat saya kemudian meninggalkan bisnis saya. Saya full time di sini, semua bisnis saya serahkan kepada para leader, para BOD di perusahaan saya. Saya full time menemani mereka sejak 2010 sampai hari ini. Untuk bisnis? Enggak, untuk menemani mereka dari bawah ngerancang ini sampai ada punya pendapatan. Saya ajari mereka untuk investasi lagi, bentuk usaha-usaha, jenis usaha baru yang masih lain. Masih ada nggak? Masih ada banyak nanti. Silakan ngomong terus. Jadi mereka yang sudah lulus itu mereka membangun usahanya di sana. Jadi ada yang restoran, ada mereka penginapan. Kenapa penginapan? Karena training. Banyak perusahaan-perusahaan training di sana, perusahaan-perusahaan besar banyak training di sana untuk pengembangan diri. Anak-anaknya ada sih? Ada. Mana itu. coba? Berdiri aja. Coba. Namanya siapa? Udah lulus? Sudah lulus. Jadi SMA? SMA Selamat Pagi Indonesia. Di Selamat Pagi Indonesia? Iya. Oke, kamu anak yatim? Saya piatu. Oke, masuk sejak usia? Masuk tahun 2008, usia saya waktu itu 2008 berapa ya? 16 tahun. Sekarang? Sekarang 24. 24 tahun. Oke. Kamu sampingnya? Ya satu angkatan. Satu angkatan masuk 2008. Itu yang lebih yatim piatu? Masih lengkap. Kenapa masuk? Jadi kan ada ini waktu itu memang ekonomi sangat rendah dan memang membutuhkan sekolah SMA kayak gitu. Jadinya begitu tahu SMA Selamat Pagi, Daftar ke sana. daftar ke sana, nggak berpikir panjang, yang penting bisa sekolah. Yang penting SMA, bisa sekolah. gitu. Oke, nggak mau ngelanjutin ke kuliah? Sementara ini kita membangun bisnis kita membesarkan sambil kan juga di Transformer Center kita akan membangun kampus. Nah, harapannya ya di situ kita bisa sambil kerja, sambil membangun bisnis, sambil juga bisa kuliah. Kalau yang cowok itu sendirian? Ya, selamat pagi. Saya Robert, Mas. Kalau saya angkatan ketiga. Adik kelasnya. Masih sekolah sekarang? Oh, sekarang sudah lulus. Oh, udah lulus? Iya. Yatim piatu? Yatim? Saya juga masih lengkap. Masih lengkap, tapi ekonomi tidak mencukupi? Iya, benar. Ini kamu yang buat? Oh, bukan. Oh, pantas enak ya. Coba, ceritain sedikit gimana sekolah di sana? Sekolah di sana luar biasa, keren banget. Karena Mas, dulu sebelum saya masuk dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, saya boleh dibilang tergolong berandalan. Karena ekonomi keluarga saya kurang mampu memang, jadi di rumah saya sering udah merokok dan ya pokoknya nakal. Tapi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini, Koyul sendiri, kalau kami panggilnya Koyul, itu yang mendidik saya sendiri hingga hari ini Robert bisa sampai melihat indahnya benua Eropa. Dan ini sekolah tidak berbasis pada agama tertentu ya? Tidak. Tidak. Berarti ini semuanya agama apapun bisa masuk ke sana? Ya, Dila ini Buddha. Anda Buddha? Oh, that's amazing. That's cool. Kalau di Indonesia bisa seperti ini semua, nggak ada kasus penistaan-penistaan itu ya berarti ya? Amin. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang luar biasa untuk keseragaman beragama dan bukan penistaan juga ya. Luar biasa. Oke, baik. Jadi mungkin saya lari ke depannya aja. Endingnya apa sih? Kalau dari sekolahan itu endingnya saya ingin bisa sekolah tinggi untuk S1 itu bisa terwujud. Sehingga impian mereka itu untuk bisa menjadi sarjana punya S1 itu bisa tercapai. Kalau saya diizinkan juga saya ingin menghimbau pada adik-adik yang mungkin sudah kuliah, jangan disia-siakan kesempatan untuk bisa sekolah. Karena anak-anak kita semuanya kepingin bisa kuliah. Tapi karena keadaan mereka belum bisa untuk kuliah. Anda kenapa terlihat sedih? Kenapa? Ada apa? Saya teringat pada tahun 2012 ada seorang dekan perguruan tinggi datang ngomong di depan mereka, Agustus ini kalian pasti kuliah. Dia janji pada bulan Juni. Kemudian menghilang gitu aja.
saya tahu di mana kampusnya, tapi kan ke saya nggak enak. Kan dia yang janji. Terus ngomong di depan adik-adik. Udah nggak ada kabar, nggak ada ini. Mereka terlanjur kecewa. Jadi tadi waktu Kang Deddy tanya itu, saya teringat kejadian itu gitu. Dan saya kadang-kadang kalau melihat ada anak mahasiswa kemudian bisa kuliah dan menyia-nyiakan kesempatan mereka bisa kuliah, nyesek di hati. Karena saya punya ratusan anak yang pingin kuliah dan kesulitan untuk itu. Tapi yang menarik adalah bahwa ini sekarang Anda diajarkan untuk wirausaha sendiri ya? Betul ya? Untuk wirausaha sendiri ya? Oke, baik. Ini menarik sekali. Dan ini ada berapa orang yang sudah melakukan ini semua? 47 anak 47 yang sudah anak. wira swasta di sana. Berarti mereka dapat gaji juga? Bukan gaji, pendapatan. Pendapatan mereka, sekarang ini mereka Kemurahan Tuhan, mereka sudah bisa punya tanah sendiri untuk mereka bangun untuk rumah mereka sendiri, sudah punya tanah, sudah bisa beli tanah mereka. Oh ya? Nggak, maksudnya mereka pendapatannya, boleh nggak saya tahu kira-kira seorang bisa pendapatan berapa gitu? Kalau hari ini tabungan saya sendiri sampai 47 juta. Hari ini? Di luar tanah. Di luar tanah? Di luar tanah. Anda punya tanah sendiri? Punya atau tanah. punya bareng-bareng? Punya tanah, jadi kita bangun komplek, udah di kafling-kafling untuk perumahan kita nanti. Oke, dan Anda dapatnya sebulan kira-kira berapa? 4 kali UMR. 4 kali UMR. Oke, jadi sebenarnya yang menarik adalah di sini karena memang belum mampu untuk membuat kuliahnya ya, universitasnya, tapi diajarkan wirausaha ya. Mudah-mudahan nanti bisa kuliah, tapi apapun itu kuliah pun nanti belum tentu bisa wirausaha kan? Ya, jadi dinikmati apa yang udah, disyukuri apa yang udah, dan ini kayaknya kalau dibesarkan bisa jadi gede banget. Target Anda udah tercapai belum sebenarnya? Belum. Kalau Anda meninggal gimana? Nah, saya udah bilang sama mereka, PT yang didirikan, kalian tidak berhutang kepada saya. Tapi kelak kalian harus bertanggung jawab supaya sekolahan ini bisa terus berlanjut sampai kapanpun, supaya yayasan ini bisa mandiri. Tanpa Anda? Tanpa saya. Dan mereka harus bisa untuk fight mewujudkan itu. Itu harapan saya kepada mereka. Oke. Boleh kasih pesan ke mereka apa? Koko pasti mati lebih dulu dari kalian. Tapi sekolahan itu harus terus ada dan kalian harus bisa untuk membuatnya terus berjalan menjadi yayasan mandiri. Dari kalian boleh ngomong sesuatu buat? Bagaimana Kojul membangun kepercayaan diri kami, mulai dari kami datang, kami tidak bisa memandang orang lain, tidak berani menatap mata orang lain ketika berbicara. Tapi hari ini kami mampu berdiri, mampu berbicara di depan banyak orang. Bahkan kami bisa sampai ke Eropa. Dan ini benar-benar ya kasih sayang yang kita ngomong, kita di sana diajarkan cinta tanpa syarat dan benar-benar terbukti tanpa syarat. Koko tidak pernah ngelihat kita dari agama apa, kita nggak dari suku apa, Koyul Chinese. Kita semua Jawa yang ada di sana. Tapi Koko tidak pernah memandang itu sama sekali. Dan hari ini kami juga belajar untuk bagaimana kami mendidik adik-adik kami agar mereka juga bisa menjadi sesuatu, tidak bergantung kepada orang tuanya, tapi mereka juga bisa menghasilkan sesuatu, menjadi orang-orang yang bernilai, punya value dalam kehidupan mereka. Seperti itu. That's very amazing. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa ya buat penonton kita yang di rumah ya. Dan it's amazing. Proud of you. Mudah-mudahan ini berjalan terus dan amin. Ada atau tidak adanya Anda, ini harus tetap berjalan nanti ya. Amin. Amin. Luar biasa. Oke. Ada kenang-kenangan buat Kang Deddy. Oh iya. Ada kenang-kenangan kalau buat Kang Deddy, kalau berkenan. Ini juga dibuat sama mereka? Ya, desainnya. Oke, selamat pagi Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak sudah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini tadi sekali lagi bisa memberikan inspirasi yang banyak ya. Kalau Anda punya kesempatan untuk menimba ilmu dimanapun, mau di sekolah, di lingkungan Anda, dimanapun, kapanpun, jangan disia-siakan. Karena masih banyak anak-anak lain yang ingin
bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Oke, jangan mana-mana. Tetap di Hitam Putih. Sampah yang ada di Sarimukti itu bergunung-gunung. Dan 50% sampah yang ada di situ atau mungkin lebih adalah sampah makanan. Jadi kita bisa bayangkan bertonton makanan dibuang setiap harinya.